Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan sudah bergabung bersama kita secara virtual ya. Pada kesempatan pagi hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 untuk mengikuti acara atau kegiatan workshop pelatihan penyusunan silabus atau modul pembelajaran jenjang SD Kota Yogyakarta. Untuk acara pada hari ini adalah untuk Bapak Ibu guru atau wali kelas 2 SD ya. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengawas karena yang sudah join, Bu Upi, Pak. ada Bu. Pak Jati. Sudah bergabung juga, J. Alhamdulillah sudah bisa join. Sudah masuk Mas Hadi. Yang selalu juga Bapak Ibu. Jadi untuk workshop kita pada kesempatan pagi hari ini nanti adalah workshop pelatihan penyusunan pembelajaran SD. Dan ini workshop kita selama 6 hari ini akan diikuti oleh semua sekolah dan juga semua Bapak Ibu guru SD atau wali kelas SD. Dan ini nanti akan berlanjut dengan kegiatan penyusunan modul pembelajaran SD yang akan nanti hasilnya bisa kita gunakan bersama-sama untuk pedoman ataupun contoh bagi seluruh SD di Kota Yogyakarta. Nah, ini untuk kegiatan berikutnya ini nanti sekitar bulan September atau Oktober. Nah, ini nanti yang mengikuti tidak semua, tapi hanya Bapak Ibu yang terpilih atau nanti menjadi tim penyusun saja. Jadi untuk selanjutnya langsung saja kami persilahkan untuk Ibu Wuri Wuryandani yang sudah membersamai kita sejak kemarin untuk pada hari ini juga memberikan pengetahuan ataupun membagikan ilmu beliau bagi Bapak Ibu semua mengenai modul pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Monggo Bu Wuri, kami persilakan waktu dan tempat. Baik, matur suwun Pak Jati, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru kelas 2 yang pada hari ini berkesempatan untuk berdiskusi bersama saya terkait dengan pengembangan modul pembelajaran untuk sekolah dasar ya di bawah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sebelumnya ya mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah bertemu dengan saya ya. Ini saya lihat di room ada Bu Siam ya, ada Bu Novi, ada Pak Tri Nugroho dan Bapak Ibu yang lain. Mohon izin ya Bu Siam dan Bapak Ibu yang lain. Nih saya diberi kesempatan dari Dinas Pendidikan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu guru ya. Kita berdiskusi saja ya Bapak Ibu karena saya yakin ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sudah pernah menemuinya sebelumnya atau mungkin malah beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah menyusun begitu. Akan tetapi kegiatan ini dilaksanakan supaya nanti apa yang dilakukan Bapak Ibu itu bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan
Baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi begitu ya. Jadi pada dasarnya nanti materi ini dari jenjang ke jenjang akan sama Bapak Ibu, hanya implementasinya saja yang berbeda. Sehingga mohon maaf kepada Bapak Ibu pengawas jika nanti materi ini sama gitu ya, tetapi hanya berbeda pada setiap jenjang karena perbedaan itu hanya pada kompetensi dasar dan materi yang akan dikembangkan. Ya, tepatnya 16 Maret 2020, Bapak Ibu guru ya di sekolah dasar di bawah atau di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berubah dari desain awal di mana pembelajaran ini berlangsung secara tatap muka, kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang oleh Kemdikbud ini diistilahkan belajar dari rumah begitu. Desain yang ditawarkan di dalam proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ya, ini ada dua Bapak Ibu. Jadi bisa dalam jaringan dan bisa luar jaringan. Ini pembelajaran yang berlangsung di belajar dari rumah, di dalam konteks belajar dari rumah ini Bapak Ibu bisa melaksanakan baik yang melalui jaringan bagi sekolah-sekolah yang mungkin sarana prasarananya mendukung, kemudian orang tua juga posisinya bisa memberikan fasilitas yang baik, yang cukup kepada anak-anak untuk belajar secara daring, ini bisa terlaksana. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini bisa mengakses jaringan itu secara baik. Artinya begini, bahwa baik tidaknya akses terhadap jaringan bukan hanya perkara pada tersedianya jaringan internet, tetapi juga karena didukung perangkat-perangkat digital. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dengan peserta didik yang misalnya di rumah itu ada 3 orang anak begitu ya, ada 3 orang peserta didik, sementara perangkat digital yang dimiliki oleh orang tua itu hanya 1, atau bapak ibunya punya tapi dipakai untuk bekerja gitu, sehingga pembelajaran daring kan tidak bisa terlaksana dengan baik. Maka apakah kemudian peserta didik dengan kondisi seperti ini tidak kita fasilitasi belajar? Tentunya tidak. Jadi tetap harus kita fasilitasi di dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena memperoleh pembelajaran ini adalah hak bagi setiap peserta didik. Jadi tidak bisa kita paksakan ya. Kalau misalnya ketika virtual meeting katakanlah, dari 20 siswa yang bisa bergabung hanya 4 siswa. Apakah kemudian kita memaksakan yang 16 siswa ini harus bergabung? Tidak bisa kita paksakan harus bergabung, tetapi kita harus tetap memfasilitasi 16 siswa yang tidak bisa bergabung di dalam virtual meeting ini secara luring di luar jaringan. Jadi secara luring ini harus kita fasilitasi. Bagaimana kemudian kita memfasilitasi 16 siswa yang tidak bisa virtual meeting? Salah satunya adalah bagaimana kita menginovasi di dalam pemanfaatan sumber belajar dan bahan ajar. Nah,
bahan ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan itu salah satunya adalah modul. Lalu bagaimana ketersediaan bahan ajar yang sudah ada, Bu? Begitu. Ketersediaan bahan ajar yang sudah ada, buku tematik yang sudah Bapak Ibu bagikan ke peserta didik ya, yang setiap sekolah biasanya ada pengadaan buku, tetap digunakan Bapak Ibu. Jadi buku teks tematik itu tetap harus disampaikan kepada peserta didik. Itu adalah amanah secara nasional, dari Sabang sampai Merauke sama gitu. Akan tetapi karena proses pembelajaran ini berlangsung secara jarak jauh, maka jika Bapak Ibu mengandalkan buku, itu kan kadang-kadang mungkin ya materi-materi yang disampaikan di buku ini tidak kontekstual dengan lingkungan Merauke sama gitu. Penyusunnya satu gitu. Sementara kita berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sehingga kalau pada proses pembelajaran tatap muka itu Bapak Ibu bisa menyisipkan materi-materi yang bersifat kontekstual di dalam penyampaian secara lisan kepada peserta didik. Akan tetapi ketika kemudian berubah ke pembelajaran jarak jauh atau anak-anak belajar dari rumah, itu kan kalaupun ada virtual meeting, itu waktunya nggak lama Bapak Ibu. Paling 2 kali 35 menit, 7 itu berarti kan kalau di sekolah 1 hari 6 JP ya, itu hanya 2 JP. Sepertiga dari jam pembelajaran yang harusnya terlaksana di sekolah. Kalau kemudian Bapak Ibu akan menyampaikan materi yang kontekstual secara lengkap, itu sulit. 2 JP itu kalau full bisa kita kondisikan anak-anak. Kadang-kadang di dalam proses belajar jarak jauh melalui virtual meeting ini, untuk anak kelas 2 terutama, prosesnya tidak begitu mulus, tidak mulus-mulus saja gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang ya, atau bahkan saya boleh bilang seringkali untuk mengkondisikan anak bisa diam. Ya. Kalau mengkondisikan guru kelas 2 itu gampang. Ketika disampaikan Bapak Ibu silahkan di-mute mikrofon itu. Semuanya diam. Saya suaranya bisa masuk dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu melaksanakan proses belajar mengajar untuk siswa kelas 2, ya siswa kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak semudah ini. Tidak bisa saya bilang silakan di mute, itu semuanya mute itu. Karena anak-anak pengen menunjukkan dirinya dengan salah satunya bersuara gitu. Ya misalnya tanya kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi untuk mengkondisikan anak diam itu tidak mudah. Apalagi nanti di dalam jalannya proses pembelajaran, kemudian Bu, saya izin ke kamar mandi, itu satu anak itu. Nah, tunggu nggak sampai 5 menit kemudian, anak yang kedua akan bilang, Bu, saya izin ya, Bu. Yang ketiga juga akan bilang seperti itu. Itulah anak-anak itu. Oleh karena itu, materi-materi pendamping yang lebih kontekstual tetapi tidak menyimpang dari kompetensi dasar itu bisa dikemas di dalam bahan ajar pendamping. Bahan ajar pendamping ini wujudnya banyak Bapak Ibu. Ya, bisa handout, bisa leaflet, bisa poster, ya, bisa dalam bentuk komik, itu banyak. Nah, modul ini hanya salah satu dari bahan ajar pendamping. Jadi Bapak Ibu jangan salah memaknai bahwa bahan ajar pendamping ini salah satu-satunya adalah modul. Tidak. Salah satunya adalah modul.
Mengapa kemudian kita pilih modul di era pembelajaran dari rumah ya? Meskipun modul ini nanti tidak hanya bisa tidak hanya bisa digunakan ketika pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Jadi saya tuh punya angan-angan kalau nanti modul pembelajaran ini jadi, semoga jadi ya, jadilah Bapak Ibu, saya yakin jadi. Bisa Bapak Ibu gunakan ketika proses belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini, atau setelahnya ketika pembelajaran ini sudah normal. Karena sebenarnya roh modul itu adalah berisi aktivitas siswa yang memandirikan dan membuat atau mendesain kegiatan ini lebih pada atau berorientasi pada partisipasi aktif siswa. Jadi tidak melulu siswa ini hanya mendapatkan materi secara abstrak begitu. Itulah mengapa modul pembelajaran itu harus disusun secara kontekstual. Kalau misalnya di dalam buku teks, ya, materi tentang kelas 2 ya, materi tentang pengamalan simbol sila Pancasila misalnya, pengamalan simbol sila Pancasila di kelas 2. Kamu diceritakan di dalam buku itu terkait dengan aktivitas Dayu, Siti, dan Lani begitu yang sering disebut di buku ya. Dayu, Siti, dan Lani. Bapak Ibu nanti ketika membuat ringkasan materi untuk modul pembelajaran, karena Bapak Ibu berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, nggak usah pakai nama Dayu, Siti, dan Lani. Boleh. Karena saya berada di kota Jogja, biasanya orang Jogja ini namanya Joko, namanya Babang, ya, namanya nama-nama Jawa itu boleh, silahkan saja, tidak ada larangan. Ketika Bapak Ibu membuat cerita tentang tempat umum misalnya, karena Bapak Ibu berada di lingkungan kota Yogyakarta, Bapak Ibu boleh menceritakan tentang Malioboro. Bapak Ibu boleh menceritakan tentang Taman Pintar. Bapak Ibu boleh menceritakan tentang Gembira Loka. Sangat-sangat boleh. Dengan Bapak Ibu menyajikan materi di dalam bahan ajar pendamping berupa modul tadi, itu mengambil lingkungan yang dekat dengan peserta didik ini, menjadikan anak-anak itu lebih mudah untuk dia menghubungkan antara sel-sel saraf di otak ini dengan apa yang harus dia ingat. Apa jadinya kalau kemudian misalnya mengenalkan tempat umum, ya, dikenalkan dengan tempat umum di DKI misalnya, anak-anak di daerah kota Yogyakarta, mungkin Bapak Ibu akan menjawab begini, jangankan DKI Bu, anak-anak sekarang itu luar negeri saja kenal. Itu kan sebagian Bapak Ibu, sebagian lagi anak-anak itu bisa jadi dia tidak tahu DKI itu mana begitu. Tetapi kalau dibilang Malioboro, Taman Pintar, Gembira Loka, itu anak, iya itu daerah saya sendiri. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang di daerah, kebetulan saya tinggal di Surya Diningrat, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang di SD Minggiran, Bapak Ibu yang di SD Suryo 3 gitu. Ketika mengajarkan bentuk bangun datar, persegi begitu atau persegi panjang itu Bapak Ibu bisa lebih kontekstual lagi, anak-anak diberikan contoh lapangan minggiran di depan sekolah itu
Itu sangat-sangat mungkin Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini tidak abstrak ya. Anak kelas 2 ini kan posisinya operasional konkret. Kalau kemudian disajikan dengan hal-hal yang abstrak, ini akan terjadi perbenturan. Karena perkembangan peserta didik berada pada tahap operasional konkret, sementara dia harus memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Ini nanti sangat sulit. Nah, maka dari itu sebenarnya kehadiran modul pembelajaran sebagai bahan ajar pendamping ini nantinya saya sangat berharap Bapak Ibu bahwa apa yang Bapak Ibu tuliskan ini tidak memindah dari buku teks. Itu yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Tidak memindah dari buku teks, kemudian ramah anak gitu ya, kemudian sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kalau misalnya kelas 2 itu biasanya anak-anak senang masih gambar-gambar kartun, Bapak Ibu sertakan. Dan roh dari modul pembelajaran itu adalah berbeda dengan buku bahan ajar yang isinya materi seperti handout, buku teks itu beda. Jadi modul ini karena bertujuan untuk mengaktifkan peserta didik, untuk memandirikan peserta didik di dalam proses belajar, maka harapannya modul ini berbasis aktivitas. Banyak latihan atau dalam bentuk lembar kerja peserta didik, Bapak Ibu. Lembar kerja peserta didik di dalam modul yang bisa memfasilitasi terutama anak-anak di sekolah dasar untuk tetap berlatih menggunakan jari-jari tangannya untuk berkembangnya motorik halus. Ini sangat penting Bapak Ibu, apalagi anak-anak kelas 2 yang kemarin dia selama 1 tahun tidak pernah belajar di sekolah, atau ada sekolah-sekolah yang full daring. Saya tidak menyalahkan sekolah-sekolah yang full daring, boleh silahkan saja. Hanya perlu diperhatikan untuk anak-anak di sekolah dasar full daring ini tetap harus difasilitasi dengan aktivitas-aktivitas yang mengembangkan motorik halus peserta didik secara optimal. Karena apa? Karena di jenjang sekolah dasar ini mereka akan berkembang. Kemarin di kelas 1 saya sampaikan, kalau kelas 1 Bapak Ibu guru mau menerima anak-anak dari TK, Bapak Ibu. Di TK itu kan belum diajari menulis, ya kadang-kadang kalau dia bisa menghubungkan anak bisa menulis itu kan dari dia bisa membuat garis tegak, garis vertikal, horizontal, menyambung titik-titik gitu ya. Nah, kemudian di SD dia tidak belajar nih selama 1 tahun misalnya sangat terbatas. Kalau mau dikatakan pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya efektif nggak gitu ya? Coba saya pengen tahu nih dari Bapak Ibu guru kelas 2, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bisa nggak optimal, maksimal gitu kita laksanakan untuk mengembangkan 3 ranah sikap, keterampilan, pengetahuan. Nggak usah jauh-jauh dari keterampilan menulis saja. Optimal nggak? Tidak. Bukannya tidak. Belum sih. Belum ya. Kurang maksimal Bu. Kurang sangat. Itulah kemudian muncul kurikulum atau silabus yang dimodifikasi di era kondisi darurat, era pandemi COVID-19. Jadi nanti Bapak Ibu monggo bisa mengacu ke silabus yang sudah disesuaikan dengan kondisi di era sekarang di dalam mengembangkan modul. Coba dari kelas 1, ya ini kita bicara anak kelas 2 nih Bapak Ibu.
anak kelas 1 yang 1 tahun nggak ketemu gurunya, atau dia sering mengerjakan aktivitas di Google Form. Google Form ini kan jadi banyak digunakan ya. Nah, ini anak saya kelas 1 yang sekarang naik kelas 2, Bapak Ibu. Kalau ketika dia di kelas 1, kalau saya bilang, Dek ada tugas, dia akan bertanya, GF ya? Google Form ya? Kenapa kalau Google Form dan kenapa kalau bukan Google Form? Aku senang kalau Google Form. Kenapa? Karena tinggal nulis, tinggal ngeklik saja di HP atau di laptop. Kalau saya bilang enggak, tugasnya harus di-print, kamu harus nulis. Katanya ya nulis. Nah kalau ini terjadi terus-menerus itu, saya tidak membayangkan bagaimana itu bentuk tulisan anak-anak yang kemarin kelas 1 sekarang diterima Bapak Ibu di kelas 2 ya. Sampai sekarang jangankan nulis sambung, kelas 2 itu biasanya sudah ada nulis sambung ya, jangankan nulis sambung, nulis lepas saja meletot-meletot nggak karu-karuan gitu. Saya bisa mengajari anak-anak untuk baca itu bisa. Tapi nulis, keterampilan menulis ini bukan perkara mudah kalau tidak diajarkan orang yang profesional. Kalau Bapak Ibu kelas 2, Bapak Ibu wali kelas 2, saya yakin profesional. Jauh lebih profesional dari saya di dalam mengajarkan menulis gitu. Maka nanti modul pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan, upayakan banyak-banyak memberi aktivitas kepada siswa untuk berlatih itu tadi. Nulis huruf, angka matematika misalnya penjumlahan dari atas ke bawah. Itu kan bagaimana menjumlah di puluhannya, di satuannya, itu kan harus lurus. Kalau nulis angka puluhan satuan, kemudian di bawahnya puluhan satuan lagi, nggak lurus. Padahal sekarang di kelas 2 awal saja materinya sudah tentang bilangan ratusan, itu kemudian akan dijumlah apa yang terjadi, puluhan jumlah ke satuan. Itu kan salah konsep Bapak Ibu. Ya. Kemudian kemarin di kelas 1 karena dia jarang beraktivitas dengan motorik halusnya, kadang-kadang pegang pulpennya ini juga kaku. Pegang pulpen ini sepele ya, kalau kita gambar pen itu gampang gitu. Tapi anak kelas 1 yang kelas 1 naik kelas 2 baru bisa pegang pulpen, ini kan tidak menutup kemungkinan pegangnya seperti ini, seperti orang mau nombak ikan itu kan. Atau pegangnya di bawah di ujung sini kenceng banget sampai akhirnya kertasnya bolong gitu. Nah itu sangat-sangat terjadi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ini namanya skill Bapak Ibu. Nulis itu skill. Nulis, mewarnai itu skill. Tidak bisa hanya diceramahi. Nah, pegang pensil itu begini ya. Itu nggak bisa. Itu harus dilatih. Itu harus dilatih Bapak Ibu. Bisa. Yakin bisa kalau itu sering dilatih. Pada saat awal-awal BDR dulu, saya itu masih telaten. Saya beri contoh satu huruf di depannya begitu, kemudian tak suruh terus ke. Kadang satu kalimat di bawahnya ditulis 5 kali ya, Dek. Tapi kan makin kesini ya, dan ini mungkin terjadi pada sebagian besar orang tua. Orang tua bekerja, apalagi orang tua bekerja nih Bapak Ibu. Nggak sempat Bapak Ibu. Ya. Kalau biasanya anak-anak ini diantar ke sekolah jam 7, kalau kelas 2 sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Rata-rata di sekolah itu sampai jam berapa? Sampai habis duhur. Duhur lah, Bu. Duhur ya? Sampai sholat duhur. Sampai sholat duhur. 12-15. 12-15 ya. Biasanya anak-anak diantar ke sekolah, diajari panjenengan di sekolah sampai jam 12.15 berarti kurang lebih 5 jam. Sekarang anak belajar dari rumah
didampingi orang tua yang sambil kerja. Nah, ini menambah tidak optimal juga itu. Ini saya di workshop untuk Bapak Ibu itu yang kelas 2 sambil mengikuti kegiatan di radio sekolahnya. Nanti jam 10 dia harus ikro, itu saya nggak ngebayangin. Nanti dia pindah sendiri bisa nggak gitu ya. Itulah anak-anak. Nah, maka aktivitas yang harusnya di sekolah Bapak Ibu dampingi itu, monggo panjenengan nanti tuangkan di dalam modul pembelajaran dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Sehingga di rumah itu dia punya kesempatan belajar, melatih skill tadi, nulis itu. Nah, meskipun modul pembelajaran ini sebenarnya bisa Bapak Ibu diakses secara online gitu ya, tapi kalau saya menyarankan nanti ini bisa dicetak, itu bisa di dalam bentuk hard file, kemudian monggo nanti penyerahannya seperti apa teknisnya tergantung sekolah dan kebijakan dinas. Jadi ini dalam bentuk hard file yang bisa dikerjakan anak-anak. Maka nanti saya berikan contoh, ketika Bapak Ibu membuat aktivitas dalam bentuk lembar kerja, itu tolong tempatnya disediakan di situ untuk anak-anak menuliskan. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi alat atau bahan untuk dia menulis, sehingga lebih simpel Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kalau nanti kemudian butuh tempat menulis dengan garis yang 3 itu, kalau kelas 2 kadang-kadang masih butuh, itu Bapak Ibu sampaikan di situ kalau dia harus menulisnya di buku tulis, itu juga bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi pada prinsipnya nanti yang akan Bapak Ibu kembangkan adalah bahan ajar pendamping berupa modul pembelajaran yang posisinya bukan meniadakan bahan ajar utama. Ya, sekali lagi bukan meniadakan peran bahan ajar utama, tetapi posisinya sebagai bahan ajar pendamping yang akan memfasilitasi peserta didik lebih banyak berlatih, akan memfasilitasi orang tua lebih mudah mendampingi, dan akan memfasilitasi Bapak Ibu yang kehadirannya itu tidak bisa diterima secara langsung oleh peserta didik. Oleh karena itu, nanti di dalam modul pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan, itu kalau mau menulis uraian materi, ya jangan tiba-tiba langsung Bapak Ibu tuliskan misalnya materinya tentang simbol sila Pancasila gitu ya. Jangan kemudian tiba-tiba Bapak Ibu tuliskan Pancasila, kemudian gambar lambang negara, burung Garuda Pancasila, lalu di bawahnya itu bunyi sila-sila Pancasila. Jangan. Karena modul ini beda dengan buku teks yang isinya tadi lebih banyak materi. Sebelum Bapak Ibu sampaikan tentang ringkasan materi. Jadi kalau di modul itu bukan uraian materi ya Bapak Ibu, tapi lebih singkat, lebih ringkas itu. Sebelum Bapak Ibu menyampaikan ringkasan materi, Bapak Ibu sapa dulu anak-anak. Selamat pagi anak-anak yang baik gitu. Itu ditulis Bapak Ibu. Karena kan tidak hadir Bapak Ibu, tidak hadir di hadapan peserta didik. Bapak Ibu tulis. Jadi nanti kehadiran Bapak Ibu meskipun anak-anak belajar dari rumah itu tetap dirasakan. Selamat pagi anak-anak yang baik. Apa kabar hari ini gitu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar modul ini, silahkan anak-anak mandi terlebih dahulu. Jadi ada sapaan-sapaan dari Bapak Ibu. Karena sapaan ini, itu luar biasa Bapak Ibu dampaknya. Saya pernah dapat cerita dari seorang teman,
anaknya itu mogok sekolah 2 minggu. Anaknya mogok sekolah 2 minggu, tidak mau kelas 1 ya, tidak mau disuruh sekolah, tidak mau disuruh join virtual meeting, tidak mau disuruh mengerjakan tugas, tidak mau gitu. Runut sama ibunya ya, kenapa kalian tidak mau sekolah gitu? Apa jawaban anak? Karena ketika dia join meeting dengan gurunya itu namanya tidak pernah disebut Bu Guru. Hal sepele ya Bapak Ibu, tapi dadi gawe bagi anak-anak sekolah dasar. Kalau saya ikut virtual meeting nggak disebut ya mah beneran gitu kan. Tapi bagi anak-anak ternyata penyebutan nama ini luar biasa membekasnya. Maka tadi meskipun kehadiran Bapak Ibu tidak ada, tapi bisa terwakili dengan modul tadi. Ada sapaan dulu dan itu harus dibaca. Kalau nanti Bapak Ibu menyampaikan pesan-pesan di WhatsApp grup orang tua, karena anak kelas 2 ini biasanya yang ikut WhatsApp grup kan orang tua. Itu juga disampaikan kepada orang tua. Pesan yang Bapak Ibu tuliskan itu dibacakan oleh orang tua untuk anak-anak. Jadi kalau saya pagi itu dapat pesan di WA grup dari guru kelas, itu saya bacakan, Dek, ada pesan dari guru kelasmu gitu. Karena kalau yang SMA dan yang SMP dia sudah gabung dengan WA grupnya sendiri. Itu sudah pegang HP sendiri. Yang kelas 2, sekarang kelas 2 itu tidak, karena saya punya kontrak dengan anak-anak boleh pegang HP kalau sudah kelas 1 SMP, kelas 1 sampai kelas 6 SD nggak ada pegang HP, yang masuk grup Umi saya bilang begitu. Nah yang kelas 2 ini saya kalau pagi dia bangun tidur, pada subuh dia akan bertanya, nanti aku meet nggak? Jam berapa? Oh iya, tadi malam Bu Guru itu pesen loh. Sini tak bacakan. Bener ya. Assalamualaikum anak-anak yang soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Kegiatan besok itu. Karena ngirim pesannya malam. Kegiatan besok sebagai berikut. 06.45 sampai 07. Tadarus melalui Google Meet. 07 sampai 7.30 apalagi kemudian 08.00 sampai 9.45 aktivitas di mana, misalnya di buku teks atau di Google Classroom atau di mana, itu saya bacakan Bapak Ibu, ini loh pesan Bu Gurumu, karena supaya dia merasa bahwa belajar hari itu ya dengan gurunya, bukan dengan orang tua semata. Tapi karena Bu Guru tidak hadir secara fisik, maka didampingi oleh orang tua. Nah, kalau orang tua ini tidak membacakan, tidak menyampaikan pesan ini dengan bahasa anak, yang akan terjadi biasanya hanya, Dek, ada tugas kerjakan itu. Nah, kemarin ada cerita lagi Bapak Ibu, ada teman yang anaknya naik kelas 2. Dia cerita ketika pulang ambil rapot, itu dia bilang ke anaknya, Dek, selamat ya, kamu udah naik kelas 2. Apa jawaban sang anak? Itu saya juga guyu itu ya, saya juga dicerita itu guyu. Nah, jawabannya anakku ki malah, lah emang aku ki sekolah kelas 1 po, Bu? Kok saiki wis munggah kelas 2? Ini terjadi Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak merasakan di kelas 1 itu dia belajar. Tahu-tahu naik kelas 2, ini bahaya. Ada lost learning yang dia tidak alami. Ada pengalaman belajar yang hilang Bapak Ibu. Itu jangan sampailah gitu. Karena kita belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan, itu sehingga kalau kemudian anak hanya, Dek kerjakan tugas, itu akan seolah-olah ya sekolahnya menggarap tugas itu. Maka nanti di dalam modul pembelajaran yang Bapak Ibu susun, ya ada tugas, ada pesan-pesan afektif, karena kita punya amanat
KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Begitu ya Bapak Ibu ya pengantarnya di awal. Nanti akan saya sampaikan modul yang harus Bapak Ibu susun ini isinya apa gitu. Jadi ini penting Bapak Ibu, penting banget ya. Jangan sampai pengalaman belajar anak terkait dengan pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, pengembangan pengetahuan ini rumpang, ada yang bolong. Jangan sampai aktivitas saintifik kemudian tidak berkembang, tidak ada menalarnya, tidak ada mencari informasinya, tidak ada mengamatinya. Ini jangan sampai rumpang, sehingga kita fasilitasi ya, kita coba fasilitasi dengan penyusunan bahan ajar pendamping supaya tadi sikapnya tetap berkembang gitu. Kalau Bapak Ibu memberikan sapaan kepada anak-anak itu mengembangkan aspek yang mana? Aspek sikap itu berkembang loh Bapak Ibu. Paling tidak, oh ternyata kalau dengan orang lain itu kita harus menyapa. Ini di generasi Z, di era generasi digital sekarang ini, bahaya Bapak Ibu. Saya itu ke teman-teman mahasiswa saja, kan beberapa tugas dikirim lewat email. Itu saya sampaikan, meskipun Anda menyampaikan tugas ini secara online dengan email, wajib hukumnya Anda menyampaikan salam, sampaikan siapa saya, dan apa maksudnya. Jadi selalu ada salam, kemudian Bu, perkenalkan nama saya ini, berikut saya sampaikan tugas terkait dengan misalnya pengembangan pembelajaran tematik gitu. Itu saya minta. Karena apa? Karena kadang-kadang nama di email itu kalau dia pakai email pribadi, bukan email dari universitas, itu namanya bukan nama dia gitu. Sehingga saya nyari di daftar nilai Gigi Sopo gitu. Nah, kadang-kadang itu terjadi Bapak Ibu, anak-anak ini pengennya garap tugas ya langsung gitu. Kemarin anak saya kelas 1 SMP itu dia mau submit tugas di Google Classroom itu minta akses gitu tulisannya, minta akses. Itu dia bingung, Mi, iki piye le ngomong gurune, aku ra iso mlebu. Ya sudah, kamu foto, kamu kirimkan di grup, ada Bu Guru enggak? Ada. Kamu bilang, salam Ibu, ini Mas Nahno mau mengirimkan tugas tapi tidak bisa karena minta akses. Apa jawaban dia? Masa harus panjang gitu sih, Nik bilangnya, kirim aja kali, bilang Bu ini minta akses. Itu tidak sopan. Itu tidak sopan. Anak-anak generasi digital, anak-anak generasi Z ini hati-hati Bapak Ibu. Karena dia terbiasa memperoleh informasi-informasi ini instan, cepat itu. Benar Bapak Ibu? Sudah, katanya udah. Sekarang TikTok. Sekarang kamu gurunya Bu Atun di Google Classroom linknya, ya, pakai laptop aja. Oke? Ya, maaf ya Bapak Ibu karena sambil mulang ini, sambil mulang kelas 2. Apa? Ikronya disiapin. Jadi saya lanjutkan, anak-anak generasi digital karena dia biasa nerima info instan. Apa contohnya info instan? Info yang hanya diteruskan, nggak tahu berapa kali itu meneruskannya. Nah, itu akan menghabit, akan menjadi kebiasaan pada diri anak yang kemudian menjadi perilaku dia. Oh, ternyata nek takon info, nek kayak info guru to. Nanti temannya nanya sudah mengerjakan PR itu, info yang di atasnya dia teruskan. Ini akan terbiasa
di dalam aktivitas digital dia yang akan mempengaruhi pola perilaku. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lah ya, karena kita berkecimpung di pendidikan dasar ini, jangan sampai terjadi hilangnya pengalaman-pengalaman belajar anak di era pembelajaran jarak jauh ini, yang nanti kemudian akan berdampak sekian tahun yang akan datang dengan bentuk-bentuk perilaku mereka yang dalam tanda petik di dalam interaksi sosial ini ada sesuatu yang hilang. Ini jangan sampai. Sebagai orang sosial, ya, sebagai orang sosial, saya sangat menyayangkan kalau ini terjadi. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang ketika berinteraksi dengan orang lain ini ada dalam tanda petik itu kan SOP yang harus dilakukan. Nah, maka tadi ketidakadaannya Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu itu tidak bisa muncul hanya melalui buku teks tadi, Bapak Ibu fasilitasi anak-anak dengan bahan ajar pendamping yang kali ini bentuknya adalah modul pembelajaran. Itu Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terkait dengan materi. Materi ini sudah saya sampaikan melalui Bu Kabit, ya, nanti semoga sudah di-share kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa diteruskan kepada Bapak Ibu guru kelas 2. Sebentar, saya buka dulu filenya. Sudah tampak Bapak Ibu? Sampun. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi, bagaimana Bapak Ibu harus membuat bahan ajar pendamping berupa modul tadi, itu sebelum Bapak Ibu mengisi modul, Bapak Ibu akan berangkat dari yang namanya sumber belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti membuat materi di modul, mengisi konten modul, mohon perhatikan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sekali lagi, saya tidak menginginkan Bapak Ibu mindah dari buku teks kecuali KIKD. Itu pun karena di era pandemi COVID-19 ini KIKD-nya ada beberapa yang disesuaikan, mohon mengikuti yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bapak Ibu, sumber belajar ini bukan satu-satunya itu buku Bapak Ibu. Sumber belajar yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk mengisi modul pembelajaran yang akan dikembangkan Bapak Ibu nanti, itu wujudnya beragam. Kalau Bapak Ibu akan atau masih ingat, ya mungkin Bapak Ibu yang pernah bertemu saya di UNY, pernah kuliah di mata kuliah saya misalnya masih ingat, atau Bapak Ibu yang menempuh pendidikan di institusi lain dan belajar tentang sumber belajar, masih ingat Bapak Ibu jembatan keledai sumber belajar yang namanya Kobatel. Kobatel ini P-nya pesan, O-nya orang, B-nya bahan, A-nya alat, E-nya teknik, L-nya lingkungan. Kobatel ini dulu saya dapatkan dari dosen saya ketika S1, sampai sekarang saya ingat Bapak Ibu. Soalnya sering saya pakai untuk mengajar, sering saya pakai untuk ngisi workshop gitu. Pesan
orang, bahan, alat, teknik, lingkungan. Ada 6 Bapak Ibu sumber belajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang banyak atau dominan digunakan untuk mengkontekstualkan belajar peserta didik di jenjang sekolah dasar itu biasanya lingkungan. Dan di era pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, sumber belajar lingkungan ini sangat penting Bapak Ibu. Contoh, anak kelas 2 diminta menggambar pohon, ya, pohon buah-buahan yang ada. Bapak Ibu tidak usah memaksakan anak-anak harus menggambar pohon mangga. Silakan anak-anak amati pohon di lingkunganmu yang merupakan pohon buah-buahan kemudian digambar. Anak yang punya pohon mangga dia gambar pohon mangga, anak yang punya pohon pepaya dia menggambar pohon pepaya, yang punya pohon pisang dia gambar pohon pisang, yang punya pohon jeruk dia menggambar pohon jeruk. Boleh. Anak-anak silakan diamati makhluk hidup yang ada di lingkunganmu. Yang punya tumbuh-tumbuhan dia mengamati tumbuh-tumbuhan, yang punya kucing dia mengamati kucing, yang punya ayam dia mengamati ayam. Yang nggak punya ayam dan kucing gitu. Anak saya ini nggak punya ayam dan kucing Bapak Ibu, ngerawon nggone ajeng kula ingok ka ayam leh kucing. Apa makhluk hidup yang bisa diamati di rumah? Semut. Boleh nggak? Boleh. Kan gurunya cuma memberi rambu-rambu makhluk hidup. Semut kan makhluk hidup. Boleh nggak? Boleh. Ada cacing di tanah? Boleh nggak? Boleh. Jadi sumber belajar ini beragam, Bapak Ibu. Yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru. Bahkan lingkungan saja itu bisa lingkungan alam, bisa lingkungan buatan, bisa lingkungan sosial. Kalau tempat umum tadi akan Malioboro, Taman Pintar, Gembira Loka, pasar, itu lingkungan sosial. Bisa dimanfaatkan untuk belajar, bisa, sangat bisa. Maka nanti manfaatkan sumber belajar ini yang beragam. Manfaatkan sumber belajar yang beragam. Kemudian boleh nggak sumber belajar itu dalam bentuk pemanfaatan teknologi? Ya, pemanfaatan teknologi boleh. Misalnya link YouTube. Ya, Bapak Ibu punya akun YouTube dan Bapak Ibu rajin unggah di situ tentang bagaimana nilai tempat di kelas 2 misalnya, nilai tempat, nama lambang bilangan. Bapak Ibu unggah di situ kemudian dimanfaatkan, ditulis di modul. Anak-anak silahkan akses link YouTube, kasih alamatnya, dia nanti diminta mengakses. Boleh, sangat-sangat boleh. Jadi harapannya di era pembelajaran saat ini, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu sudah luar biasa canggih, itu banyak multimoda Bapak Ibu di dalam pemanfaatan sumber belajar. Nah, tapi sumber belajar yang tersedia banyak di lingkungan kita ini tidak bisa Bapak Ibu manfaatkan semua dibrok-brok, itu nggak bisa. Bapak Ibu harus menyusun secara sistematis, disesuaikan dengan KI, KD, dan indikator.
Kalau tadi ada semut, ada ayam, ada bola, ada patung, ya, ada lapangan. Ketika indikatornya adalah identifikasi benda hidup, maka lapangan bisa nggak dimanfaatkan jadi sumber belajar? Maksud betul? Nggak bisa, kan lapangan bukan benda hidup. Bisa mati. Nggak mati. Bola bisa nggak dimanfaatkan untuk Nggak bisa. nggak bisa. Bisa karena benda mati. Ayam sakit betul. Sakit. Karena benda hidup. Bisa. Sakit. Patung Tidak. Betul sakit. sakit. Maka sumber belajar yang banyak tadi itu Bapak Ibu harus susun secara sistematis, ambil yang sesuai dengan KI dan KD, jadilah yang disebut bahan ajar. Jadi antara bahan ajar dengan sumber belajar lebih luas mana cakupannya Bapak Ibu? Sumber belajar. Sumber belajar. Sumber belajar itu semua yang ada di lingkungan peserta didik yang bisa memfasilitasi dia belajar. Nopo mawon? Apa saja? Semut itu bisa untuk fasilitasi anak-anak belajar, bisa. Ya. Cerita bisa? Bisa. Berita bisa? Bisa. Orang bisa? Orang bisa, tapi tidak semua sumber belajar itu merupakan bahan ajar untuk KI, KD, indikator tertentu. Karena KI, KD, indikator tertentu ini perlu didukung bahan ajar yang sudah panjenengan potol-potol itu. Oh, ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai. Ini bisa diambil, ini bisa diambil, ini bisa. Yang tidak bisa, tinggal bisa jadi sumber belajar yang belum dimanfaatkan untuk bahan ajar pada saat itu, bisa dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada kesempatan lain untuk KD yang lain. Nah, kemudian ini kita masuk ke modul. Modul ini, Bapak Ibu, untuk anak-anak belajar aktif dan mandiri, baik dengan atau tanpa bimbingan guru. Kalau di belajar dari rumah di era sekarang ya, dengan atau tanpa bimbingan orang tua. Jadi bisa jadi dia mandiri. Tapi untuk anak kelas 1, kelas 2, itu kalau dilepas mandiri tidak bisa, belum bisa anak-anak dilepas mandiri. Hati-hati, anak-anak itu kadang-kadang kalau menerima LKPD begitu, dia tidak baca perintah soal. Tapi yang dilihat adalah aktivitas yang harus dia kerjakan. Tapi ternyata salah. Nah, ini harus dilatihkan. Oh, baca dulu perintahnya, kemudian nanti baru dikerjakan. Ini harus dilatihkan, Bapak Ibu. Kemudian, kenapa harus dibuat modul, Bapak Ibu? Satu, karena biar siswa ini atau peserta didik ini belajar secara mandiri. Dua, peran pendidik tidak terlalu dominan. Dalam desain pembelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu guru kan tidak bisa mengontrol anak-anak ini belajar dari jam 7 sampai jam berapa itu. Apakah bisa mengontrol? Tidak bisa. Jadi, dominasi guru ini harapannya berkurang. Maka nanti di dalam petunjuk mengerjakan LKPD, di dalam aktivitas-aktivitas anak harus baca ringkasan materi, itu harus detail Bapak Ibu.
Kalau perintahnya tidak detail, jenengan bisa tangting-tangting HP-nya karena melayani pertanyaan terkait dengan aktivitas tadi. Kemudian melatih kejujuran peserta didik dengan dia berlatih menulis, dia berlatih menggambar. Itu kan ada batas-batas tertentu. Anak kelas 2 itu dia kayak apa sih tulisan anak kelas 2? Pernah terjadi Bapak Ibu, ada Bapak Ibu guru cerita ke saya. Dia itu ketika di assessment itu belum bisa nulis. Tapi ketika menjawab pertanyaan dari guru, itu tulisannya rapi, jawabannya betul. Ketika saya tanya, tulisannya itu ternyata tulisan ibunya itu. Karena tidak jarang pembelajaran dari rumah ini, orang tua dengan guru itu saya yakin sabarnya sabar panjenengan mendampingi anak-anak belajar. Orang tua itu kadang-kadang pragmatis, nunggoni bocah sinau ora paten yuk ngene. Ini tak tulis ke wae gitu. Karena apa? Karena anak-anak ini tidak bisa. Kalau Bapak Ibu guru kelas 2 ini paham banget. Anak-anak tuh bukan miniatur orang dewasa. Kadang-kadang memang emosi ini udah sampai ubun-ubun gitu ya, udah mau keluar gitu. Hanya sabar itu. Bisa dibayangkan. Yuk